Namaku Hega, usia 27 tahun, bekerja di sebuah perusahaan properti besar di Jakarta Pusat. Dari luar, hidupku terlihat biasa. Kerja, nongkrong, kadang futsal. Tapi siapa sangka, di balik itu semua, aku menjalani sebuah cerita gila hubungan cinta yang kujalin dengan 3 wanita berbeda di waktu yang hampir bersamaan. Mereka hadir dari 3 dunia yang kontras, membawa warna, rasa, dan juga beban masing-masing. Aku bertemu Sinta, siswi SMA, dengan cara yang konyol. Motorku menyerempet motornya ketika aku keluar dari apartemen. Sejak hari itu, kami sering berpapasan, hingga akhirnya aku memberanikan diri mendekatinya. Sinta manis, polos, dan penuh semangat muda. Dari caranya tertawa saat aku salah ucap, dari wajahnya yang merona ketika aku genggam tangannya, aku bisa merasakan rasa cinta pertama yang tulus. Seakan dunia hanya milik kami berdua. Bersamanya, aku merasa kembali ke masa remaja. Semi wasarba, sederhana, jalan kaki sore, jajan cilok depan sekolah, atau sekadar duduk berdua di depan rumahnya sambil menertawakan hal-hal kecil. Tapi jangan salah, kedekatan kami sudah melangkah jauh hingga aku bisa merasakan bagaimana cinta seorang gadis muda bisa begitu murni, tapi juga berbahaya. Berbeda dengan Sinta, Dewi adalah mahasiswa cantik yang kutemui saat main futsal. Dia datang hanya untuk mengantar kakaknya yang ikut bertanding. Entah bagaimana, matanya yang tajam menatapku dari pinggir lapangan, membuatku sulit melepaskan pandangan. Dewi cerdas, energik, dan punya keberanian. Dia sering menantangku untuk mencoba hal-hal baru. Entah itu jalan-jalan ke tempat asing, ngobrol, sampai pagi, atau menjelajah rasa di balik pintu kamar kosnya. Bersamanya, aku merasakan api yang membara, gairah yang selalu ingin lebih, seperti perjalanan yang tak ada ujungnya. Jika Sinta adalah cinta pertama yang lugu, maka Dewi adalah cinta eksperimental, berani, bebas, dan tanpa batas. Dan kemudian ada Burina, atasan langsungku di kantor. Usianya 45 tahun, berpenampilan elegan, selalu wangi, dengan tatapan mata yang menusuk siapa saja. Suaminya tinggal di luar kota jurang Pulong, dan entah bagaimana aku menjadi tempatnya berlabuh. Hubungan kami berawal dari obrolan singkat di ruang kerja, hingga suatu malam lembur yang panjang mengubah segalanya. Burina adalah dunia yang berbeda, matang, dewasa, tahu apa yang diinginkan. Bersamanya aku merasa aman, dihargai, bahkan dibutuhkan. Dia memberiku perhatian lebih, dari makan siang hingga promosi pekerjaan. Tapi di balik itu semua, ada rasa bersalah yang menekan. Karena aku tahu, aku bukan hanya sekadar pria muda. Baginya aku adalah rahasia terlarang yang bisa menghancurkan hidupnya jika terbongkar. 3 dunia, 3 rasa hidupku jadi seperti puzzle. Setiap hari aku harus pintar menyusun waktu. Sore, main ke rumah Sinta, malam nongkrong, atau diam di kos Dewi, dan akhir pekan, entah di restoran atau hotel, bersama Burina. Ketiganya seperti sudah ketergantungan padaku. Sinta tak bisa tidur kalau aku tak membalas chatnya. Dewi selalu cemburu jika aku menghilang sehari. Burina bahkan rela menunda meeting hanya untuk sekadar makan siang bersamaku. Aku pun merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dari mereka bertiga, aku benar-benar belajar bahwa cinta punya banyak wajah. Lugu, membara, dan matang. Tapi dalam diam, aku tahu aku tak mungkin bisa selamanya berada di tengah-tengah. Sinta, kebersamaan yang lugu dan menggelikan. Sinta masih anak SMA, jadi dunia cintanya penuh kelucuan dan hal-hal konyol. Kadang, kalau aku menjemputnya pulang sekolah, dia tiba-tiba ngambek hanya karena aku telat 10 menit. Tapi begitu aku sodorkan es krim coklat di minimarket dekat rumahnya, wajahnya langsung cerah kembali.
Pernah suatu sore, kami duduk di kursi taman depan rumahnya. Dia mencoba menulis namaku dan namanya di buku catatan sekolahnya. Tapi karena grogi, tulisannya jadi jelek sekali, malah seperti coretan ayam. Aku tertawa terpingkel-pingkel. Dia langsung memukul pundakku sambil berkata, "Jangan ketawain aku gitu, Kak. Nanti aku beneran malu." Tapi justru dari hal-hal kecil itu, aku jatuh hati. Wajahnya yang memerah karena malu, suaranya yang gemetar saat mengucap kata sayang, atau cara dia menyender di bahuku dengan kikuk. Bersama Sinta, dunia seakan jadi sederhana, lugu, tapi penuh keindahan. Beda cerita dengan Dewi. Gadis ini energik, spontan, dan kadang bikin jantungku berdebar karena tingkahnya yang tak terduga. Suatu kali, setelah main futsal, kami nongkrong di warung bakso. Karena capek, aku makan dengan lahap. Ternyata ada cabai rawit nyelip di gigi depanku. Dewi menatapku lama, lalu tertawa ngakak sampai orang-orang di warung ikut menoleh. Aku refleks panik, dia malah berkata, "Gar, kamu sih so cool, tapi cabenya numpang di gigi." Hahaha. Bersama Dewi, aku sering merasakan momen menggelikan, tapi intim. Dia bisa mendadak menggenggam tanganku di tengah keramaian, atau tiba-tiba memelukku dari belakang saat aku sedang mengetik tugas kuliahnya di kos. Dan ketika kami berdua diam di kamar kosnya, biasanya berakhir dengan obrolan panjang tentang mimpi, masa depan, atau sekadar hal receh seperti siapa yang lebih jago main Mobile Legend. Tapi percayalah, setiap obrolan dengan Dewi selalu berujung pada rasa hangat yang membakar dada. Kalau bersama Bu Rina, nuansanya beda lagi. Dia sudah matang, tahu bagaimana menciptakan suasana yang tenang sekaligus romantis. Pernah suatu malam lembur, listrik di kantor sempat mati. Beberapa menit, ruangan gelap, hanya cahaya ponsel yang tersisa. Aku yang panik justru ditenangkan olehnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Tenang, Gar, gelap nggak selalu menakutkan. Kadang dari gelap kita bisa lihat cahaya dengan lebih indah." Kata-katanya selalu punya bobot, seakan setiap kalimatnya bisa menjadi pegangan hidup. Dan hal lucu sekaligus menggelikan, Bu Rina ini ternyata nggak bisa makan pedas. Suatu kali kami makan siang bareng di restoran, dia salah pesan sambal super pedas. Baru suapan pertama, wajahnya merah, matanya berair. Aku panik ambilkan teh manis, tapi dia malah tertawa sambil berkata, "Aduh, citra elegan ibu-ibu kantor hancur gara-gara sambal ya." Bersamanya, aku merasakan indahnya cinta yang matang. Dia sering menatapku lama, tanpa kata. Tapi dalam tatapannya, aku merasa dihargai sepenuhnya. Sebagai lelaki, setiap sore aku sering menjemput Sinta sepulang sekolah. Kadang dia masih berseragam lengkap, kadang sudah berganti baju rumah yang sederhana. Lucunya, dia selalu bawa tas kecil penuh jepitan rambut warna-warni, lalu iseng menempelkan ke tanganku sambil berkata, "Kak, kamu jangan kaku gitu dong. Nih, biar imut." Begitu masuk apartemenku, awalnya Sinta selalu pura-pura serius ngerjain PR. Buku dibuka, pensil di tangan, tapi 5 menit kemudian sudah mulai manja, menyender di bahu, menggambar hati di kertas kosong, atau tiba-tiba memelukku dari belakang kursi. Yang khas dari Sinta adalah sifat manjanya. Dia suka sekali dilayani, bahkan untuk hal kecil, dibukakan minum, disuapi makanan cepat saji, atau sekadar dipakaikan jaket ketika kedinginan. Tapi anehnya, ketika suasana berubah, intim, justru dia yang paling agresif. Bisa dalam satu hari, kami berulang kali lupa waktu. Sinta seperti ingin meyakinkan bahwa aku benar-benar hanya miliknya. Dan setelah semua reda, biasanya dia menggulung tubuh di pelukanku sambil berkata lirih, "Jangan pernah ninggalin aku ya, Kak. Aku nggak bisa tidur kalau nggak dengar suara kamu." Berbeda dengan Sinta, kebersamaan dengan Dewi lebih dinamis,
penuh kejutan kalau aku tidak menemuinya sehari saja. Biasanya dia langsung protes keras lewat pesan panjang di WhatsApp. Kebiasaan kami adalah nongkrong dulu di kafe kecil dekat kampusnya, baru kemudian pindah ke kosnya. Atau kadang, hotel yang jauh dari keramaian. Obrolan dengan Dewi selalu cair. Dia bisa bahas kuliah, film terbaru, sampai hal-hal pribadi. Dan biasanya, dari obrolan itu suasana berubah jadi lebih panas. Yang unik, Dewi punya kebiasaan menantang. Dia suka memulai lebih dulu. Bahkan, kadang sengaja membuatku grogi. Misalnya, saat aku sedang fokus mengetik skripsinya di laptop, dia tiba-tiba duduk di pangkuanku, pura-pura minta diajari. Atau ketika kami menginap di hotel tengah hutan, dia membisikkan, "Di sini sepi banget, Gar. Kalau teriak, juga enggak ada yang dengar." Dewi benar-benar seperti api. Dia suka mengendalikan, suka di atas, suka membuatku menyerah kalah. Tapi setelah semua selesai, dia biasanya tertawa kecil sambil mencubit pipiku. "Lucu ya, Hegar. Cowok setegas kamu bisa aku bikin takluk." Mungkin itulah yang membuatku sulit melepaskannya. Bersama Dewi, aku merasa tertantang, sekaligus dimanjakan. Kalau Sinta membawa rasa lugu, Dewi membawa rasa api. Maka Burina adalah gabungan keindahan, kematangan, dan misteri. Di kantor, dia atasan yang tegas, rapi, dan berwibawa. Tapi ketika pintu ruangan rahasia itu tertutup, wajahnya berubah. Dia menjadi sosok yang lebih lembut, penuh godaan, tapi tetap elegan. Kami sering bercanda, seperti rekan sejajar. Pernah sekali aku memanggilnya Bu. Di tengah suasana yang seharusnya intim, dia langsung tertawa terbahak sambil berkata, "Jangan panggil Bu dong, Gar." Aku jadi merasa tua. Panggil aku Rina saja. Momen keluar kota bersamanya selalu terasa seperti liburan rahasia. Kami duduk berdua di balkon hotel, memandang kota yang berkilauan, sambil dia menceritakan kisah rumah tangganya yang hambar. Dari tatapan, aku tahu dia menemukan sesuatu yang hilang darinya, sebuah perhatian tulus. Yang membuat Burina istimewa adalah caranya menciptakan kenyamanan intim. Dia tidak terburu-buru, tidak menggebu, tapi ritmenya selalu pas. Poken dalam, pelukan. Dia masih sempat mengelus rambutku, membisikkan, "Kamu itu berbahaya, Hegar." Bikin aku lupa kalau aku sudah punya suami. Dan setiap kali bersamanya, aku merasa seperti tenggelam dalam dunia yang penuh rahasia. Sinta mengisi soreku dengan manja. Daun tawa lugu Dewi membakar malamku dengan api tak pernah padam. Burina melingkupi pagiku dengan kenyamanan yang elegan. Setiap hari, aku harus berpindah peran, berpindah rasa, berpindah dunia. Kadang aku sendiri tidak percaya. Bagaimana mungkin aku bisa mengatur waktu, menyusun alibi, dan tetap membuat mereka bertiga merasa spesial. Tapi justru dari sanalah indahnya aku merasakan 3 dimensi cinta, sekaligus manja, liar, dan dewasa. Semuanya terlarang, semuanya berisiko, tapi juga semuanya terlalu manis untuk dilepaskan. Chat dengan Sinta selalu penuh emotikon lucu. Dia sering mengirim pesan di jam tak terduga, seperti, "Kak, aku lagi belajar fisika, tapi kok malah inget senyummu ya? Jangan tidur dulu ya. Aku takut mimpi buruk kalau nggak ada suara kakak." Dia selalu memanggilku kakak dengan nada manja, khas remaja. Kadang aku goda dengan pura-pura jawab, dingin. Dia langsung ngambek, "Kak jahat, aku kan serius nih." Tapi begitu bertemu, semua ngambeknya hilang. Dia akan langsung meraih tanganku, menggenggam erat, lalu menempelkan kepalanya ke bahuku. Aroma tubuhnya selalu wangi bedak bayi, bercampur parfum manis. Murahan, tapi justru itulah yang bikin aku candu. Sinta punya kebiasaan aneh. Setelah kami larut dalam pelukan, dia sering tertawa kecil, menutupi wajahnya dengan bantal,
lalu berkata, "Duh Kak, aku malu banget. Tapi kok aku pengen lagi ya?" Dan dari situ aku tahu, meski lugu, Sinta punya hasrat yang mengejutkan. Dia suka merasa dilayani penuh, seolah setiap sentuhan dariku adalah hadiah yang tak ternilai. Dewi berbeda total. Chat dengannya biasanya singkat, genit, penuh tantangan. Lagi, "Di mana sayang? Siap nggak kalau aku culik malam ini? Kamu jangan tidur dulu. Aku ada ide nakal buat kita." Dia selalu memanggilku sayang, tapi dengan nada menggoda, bukan manja. Kadang hanya satu kata dari Dewi bisa bikin darahku berdesir. Dewi paling suka bercanda sebelum momen intim. Pernah, saat kami di hotel tengah hutan, dia tiba-tiba menutup mataku dengan syal. Pura-pura jadi pemandu buta. Aku hanya bisa pasrah. Tapi dalam kepasrahan itu, justru aku merasa ditarik masuk ke dalam permainan penuh kejutan. Aroma tubuh Dewi khas, campuran parfum vanila manis, dan keringat segar anak muda yang aktif, membuat setiap pelukan terasa hidup, membara, seolah aku sedang memeluk api yang tak pernah padam. Setelah semuanya reda, biasanya dia menindih tubuhku sambil terkekeh. "Tuh kan, lagi-lagi aku yang menang bikin kamu nyerah duluan." Taed malu mengakui bahwa dirinya pengendali, dan aku pun rela takluk. Karena bersama Dewi aku merasakan kebebasan dan gairah tanpa batas dengan Burina. Semua terasa lebih dewasa, lebih lembut, lebih berbahaya. Chat darinya biasanya singkat tapi dalam. "Hegar, aku rindu. Kamu bisa temani aku makan siang? Sayangku, jangan lupa jaga kesehatan. Aku butuh kamu segar besok." Dia memanggilku sayangku, penuh kepemilikan. Kalau aku membalas lambat, dia tidak marah, tapi selalu menunggu dengan elegan. Justru dari situ aku merasakan betapa matangnya dia dalam menjaga hati. Yang paling berkesan adalah aroma tubuhnya. Parfum mahal bercampur wangi khas tubuh wanita dewasa, lembut namun menusuk. Setiap kali dia memelukku di ruangan rahasia kantornya, aku merasa sedang jatuh ke dunia yang penuh rahasia elegan. Burina punya kebiasaan mengusap rambutku setelah kami larut, lalu berbisik di telinga, "Kamu bikin aku merasa muda lagi, Hegar. Jangan pernah biarkan aku kembali ke sepi." Dan di saat itu, meski tubuhku sudah lelah, hatiku justru makin terikat. Karena dari Burina, aku mendapatkan perasaan dibutuhkan sepenuhnya, sesuatu yang jarang bisa diberikan wanita lain. Sinta manja, lugu, penuh tawa konyol. Dia haus akan kasih sayang dan ingin terus dilayani. Dewi liar, penuh tantangan, suka mengendalikan permainan. Dia membuatku takluk tanpa sadar. Burina elegan, penuh wibawa, namun juga lembut dan mengikat. Dia membuatku merasa paling berarti. Dalam chat, panggilan sayang, aroma tubuh, hingga kemanjaan mereka dalam pelukan aku, merasakan 3 dunia berbeda. Dan jujur saja, semua itu membuatku seperti hidup dalam surga rahasia yang hanya aku yang tahu. Sore itu, aku menjemput Sinta sepulang sekolah. Dia masih berseragam, rambut dikuncir 2, wajah sedikit berkeringat. Begitu naik ke motorku, dia langsung berkata manja, "Kak, aku capek banget. Nanti pijitinnya di apartemen." Sesempinnya di apartemen, bukannya belajar seperti alasan awal, dia malah merebahkan diri di sofa, mengangkat kedua tangannya minta dipeluk. Aroma tubuhnya masih bercampur wangi bedak bayi yang khas kami berkandap, saling cubit. Sampai akhirnya, waktu berjalan tanpa terasa. Yang lucu, setiap selesai larut bersama, Sinta sering menutup wajah dengan bantal sambil berkata, "Kak, jangan liatin aku. Aku malu banget." Tapi 5 menit kemudian, dia sudah kembali manja, minta disuapi mie instan, lalu tertawa kecil ketika aku salah meniup mie yang masih panas. Malam itu, aku janjian dengan Dewi. Dia mengirim pesan, "Sayang, aku udah siap.
jangan. Lama-lama, aku pengen cepat culik kamu. Kami bertemu di kafe kecil dekat kampusnya. Dewi tampil santai dengan jeans sobek dan kaos putih. Tapi aura beraninya tak pernah bisa disembunyikan. Setelah ngobrol sebentar, dia menarik tanganku keluar. Udah, kita ke kos. Aku ada kejutan. Di kosnya, kejutan itu ternyata permainan baru. Dia menutup mataku dengan syal, lalu berbisik, "Sekarang kamu pasrah sayang, biar aku yang ngatur." Setelah semua reda, Dewi punya kebiasaan unik. Dia suka rebahan di dadaku sambil menggoyangkan kakinya. Lalu berkata, "Aku gak bisa diem kalau sama kamu. Rasanya pengen terus-terusan nakal dan aku hanya bisa tertawa. Karena bersama Dewi, dunia memang selalu terasa seperti api yang tak pernah padam." Siang itu, di kantor, Bu Rina mengajakku makan siang. Semua staf mengira itu hanya urusan pekerjaan. Tapi sebenarnya, setelah makan, kami masuk ke ruangannya yang sudah ia kunci. Dia duduk di kursinya, melepas sepatu hak tinggi, lalu tersenyum. "Hegar, sini. Aku lagi butuh pelukan." Aku met. Aroma parfumnya langsung menyergap. Wangi mahal yang bercampur lembut dengan hangat tubuhnya. Pelukan itu lama, dalam, seakan seluruh dunia berhenti. Sesudahnya, Bu Rina duduk rapi kembali, merapikan rambut, lalu tertawa kecil. "Kalau ada CCTV di ruangan ini, habis kita gar." Lucunya, meski baru saja larut, ia masih sempat mengingatkan, "Jangan lupa laporan proyek sore ini ya." Sayangku, itulah bedanya. Bu Rina selalu bisa mencampur cinta, elegansi, dan pekerjaan dalam satu nafas. Jika disatukan, mosaik cintaku seperti ini. Sinta dengan wajah polos dan aroma bedak bayinya, penuh manja dan tawa kecil yang bikin hati meleleh. Dewi dengan semangat liar, cat genit, dan permainan-permainan nakalnya yang selalu bikin aku menyerah. Bu Rina dengan wibawa elegan, pelukan hangat, dan kata-kata dewasa yang membuatku merasa dibutuhkan. Sepenuhnya, aku hidup di 3 dunia sekaligus. Pagi bisa jadi kekasih wanita matang, sore jadi pacar anak SMA yang manja, malam jadi pasangan mahasiswa penuh api. Dan anehnya, semuanya indah, semuanya membuatku candu. Hari-hari Hegar masih dipenuhi bunga-bunga asmara dari 3 dunia berbeda. Namun, pelan-pelan, tanda-tanda kecil mulai muncul. Tidak langsung meledak, tapi cukup bikin dada berdegup lebih kencang. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu dengan Sinta di apartemen, Hegar berbaring sambil menatap layar ponsel. Sinta baru saja pulang, masih lugu tapi cerewet lewat WhatsApp. "Mas, jangan lupa bobo ya. Aku masih kecapekan nih, tapi rasanya kangen lagi." Seketika Hegar senyum-senyum sendiri. Tapi entah bagaimana, jari tangannya salah kirim. Chat itu bukan terkirim ke Sinta, melainkan ke Dewi. Dewi membalas cepat. "Loh? Capek apa nih? Bukannya aku baru ketemu kamu kemarin?" Ceritain deh, Mas." Dek. Jantung Hegar langsung berdegup keras. Ia buru-buru membalas dengan alasan. Salah ketik, maksudnya tadi lagi dengerin lagu, kebawa lirik. Untung Dewi cuma membalas dengan emoji ketawa ngakak. Tapi dalam hati, Hegar tahu ia harus lebih hati-hati. Sore hari, Hegar mampir ke kantor untuk bertemu Bu Rina. Di ruangan rahasia mereka yang tersembunyi di lantai atas, mereka kembali hanyut dalam permainan kuda-kudaan khas Bu Rina yang penuh gairah dan kelembutan. Aroma parfum mahal. Bu Rina selalu melekat di jas Hegar, parfum dengan wangi bunga putih bercampur vanila yang sangat khas. Malamnya, saat nongkrong dengan Dewi di kosnya, Dewi tiba-tiba meringis sambil mencium baju Hegar. Kok baunya? Wangi banget sih, Mas. Ini parfum siapa? Soalnya bukan wangi kamu biasanya. Hegar spontan gugup, tapi tetap bisa tersenyum santai. Hahaha, ya ampun, itu parfum dari kantor. Tadi ada event properti,
Semua orang nyemprot kayaknya. Dewi menatap, curiga sebentar, lalu malah menempelkan hidungnya ke leher Hegar. Untung wanginya ketutup wangi keringatmu yang aku suka. Hegar hanya bisa menarik napas lega dalam hati. Sabtu siang, Hegar sudah janji menemani Sinta jalan-jalan ke mall. Gadis SMA itu sudah menunggu dengan wajah ceria, menggandeng tangan Hegar sambil memamerkan boneka baru yang ia beli. Namun, di tengah keramaian mall, tiba-tiba Hegar menerima telepon dari Bu Rina. Hegar, aku baru balik dari luar kota. Lagi di mall juga nih, sekalian cari hadiah buat suamiku. Kamu bisa temenin sebentar nggak? Dek, jantung Hegar seperti mau copot. Ia celingukan. Takut-takut Bu Rina benar-benar muncul di depan mata. Untungnya, Sinta sibuk main di arcade, belum menyadari wajah Hegar yang pucat. Dengan cepat ia jawab lirih, "Aduh, Bu, saya lagi ada sama teman. Nanti kalau malam saya ke apartemen ya." Bu Rina hanya tertawa kecil di ujung telepon. "Hehe, dasar kamu ini. Ya udah, nanti aja. Jangan bikin aku kangen lama-lama." Sejak hari itu Hegar mulai menyadari, ia sedang berjalan di atas tali tipis. Salah langkah sedikit, semua bisa runtuh. Tapi anehnya, justru ketegangan kecil itu membuat kehidupannya semakin mendebarkan. Hari-hari Hegar yang dulu penuh bunga, tawa, dan manisnya cinta terlarang perlahan mulai berubah jadi semacam labirin yang melelahkan. 3 hati yang ia miliki, 3 jiwa yang bergantung padanya, mulai menuntut lebih dari sekadar janji manis. Sinta, si gadis SMA yang biasanya agresif dan penuh semangat, belakangan sering mengirim chat panjang seperti, "Mas, kok sekarang lebih sering sibuk sih? Padahal aku pengen ketemu tiap hari. Aku curiga mas udah ada cewek lain ya selain aku." Lucunya, kadang Sinta salah kirim voice note saat sedang curhat ke sahabatnya. Dalam VN itu ia nyeletuk, "Aku tuh ngerasa Mas Hegar bukan cuma punya aku. Soalnya kok ada aroma parfum cewek lain kemarin pas aku numpang jaketnya." Hegar cuman bisa nyengir kecut mendengarnya. Padahal parfum itu jelas milik Bu Rina. Dewi, yang biasanya santai dan penuh gairah, mulai berubah. Ia sering bertanya, "Mas, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Aku udah mulai serius loh." Suatu malam di hotel, usai bercumbu panjang, Dewi justru menangis pelan. "Aku takut mas ninggalin aku. Aku bukan mainan kan?" Air matanya menempel di dada Hegar, bikin ia merasa bersalah. Sebagai wanita matang, Bu Rina punya insting tajam. Ia mulai sering melirik Hegar dengan tatapan penuh tanya. "Sayang, kok kamu sering kecapean akhir-akhir ini? Jangan-jangan kamu punya yang lain ya?" Hegar buru-buru mengalihkan dengan rayuan. Tapi suatu ketika di ruang rahasia kantor, Bu Rina menemukan bekas gigitan kecil di bahunya yang jelas bukan ulahnya. Ia hanya tersenyum tipis sambil berbisik, "Kamu itu bahaya banget ya, bisa bikin siapapun mabuk." Tapi di balik senyum itu, ada tatapan yang menusuk, bahkan tubuh Hegar mulai kewalahan. Pernah dalam sehari ia menemui Sinta pagi-pagi, lalu sore kencan dengan Dewi, malamnya masih ditunggu Bu Rina, pulang ke apartemen. Ia hanya bisa jatuh tersungkur di kasur, antara puas, capek, dan panik. Chat mereka bertiga pun makin menumpuk, sering tabrakan. Sinta manggil, "Mas gantengku." Dewi manggil, "Sayangku nakal." Bu Rina manggil, "Babiku manis." Kadang Hegar salah balas, bikin keringat dingin mengucur. Untung, sejauh ini masih bisa ditutup-tutupi dengan candaan. Di titik ini, Hegar mulai sadar bahwa madu terlarang yang ia nikmati ternyata semakin pekat. Manisnya memang bikin ketagihan, tapi getirnya mulai terasa. Hari-hari Hegar kini terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Setiap pagi, siang, dan malam, ia harus membagi waktunya dengan Sinta, Dewi, dan Bu Rina, tanpa ada yang merasa diabaikan. Sinta. Lugu tapi menuntut perhatian pagi itu, Sinta mengirim pesan panjang. "Mas, jangan lupa aku nungguin kamu ya. Aku nggak mau cuma lihat kamu sebentar doang." Hegar tersenyum, tapi hatinya sudah mulai lelah. Ia ingin membalas dengan manis, tapi chat lain dari Dewi dan Bu Rina sudah menumpuk di layar.
Ia memilih menunda, dan Sinta mulai bertanya-tanya. Kok lama balasnya? Mas lagi sama siapa nih? Di apartemen, Sinta mulai manja seperti biasa. Duduk di pangkuan Hegar, mengelus tangannya, memeluk erat. Tapi setelah beberapa jam, Hegar mulai merasakan tubuhnya lelah, pundak kaku, kepala pusing. Ia tahu Sinta masih lugu, tapi agresifnya Sinta dalam sehari bisa membuatnya kewalahan. Yang lucu, kadang Sinta tertawa kecil saat Hegar kelelahan dan berkata, "Kok Mas kelihatan capek ya? Aku bisa pijitin, tapi jangan jatuh tidur di sofa doang, nanti kedinginan." Sore harinya, Hegar harus menepati janji dengan Dewi. Mahasiswi ini sudah menunggu di kosnya dengan senyum genit. Hegar baru saja pulang dari apartemen, tubuhnya lelah, tapi Dewi tak peduli. "Mas, kamu kayak zombie nih. Tapi nggak apa-apa, aku bisa bikin kamu segar lagi." Permainan mereka selalu penuh tantangan. Dewi suka memulai duluan, menguji Hegar, dan membuatnya menyerah kalah. Aroma tubuh Dewi, campuran keringat segar dan parfum manis, selalu membuat Hegar berdesir, walau kepalanya mulai pusing, yang membuat Hegar gelisah. Chat Sinta masuk lagi. Sinta bertanya apakah Hegar sudah pulang. Panik. Hegar harus cepat menenangkan Dewi dan membalas Sinta tanpa membuat salah satu curiga. Itu membuat jantungnya berdegup kencang, tangan gemetar, dan kepala terasa penuh. Malamnya, Hegar dijadwalkan untuk bertemu Bu Rina di hotel kecil saat perjalanan dinas. Ia baru saja menenangkan Dewi, lalu menerima telepon dari Bu Rina. "Sayangku, aku tunggu di hotel, jangan bikin aku bosan menunggu ya." Hegar memacu mobil dengan lelah, hati mulai panik. Ia tahu kalau sampai terlambat atau terlihat capek, berlebihan, Bu Rina akan curiga. Sesampainya di hotel, Bu Rina tersenyum sambil berkata, "Kamu kelihatan kelelahan, Hegar. Tapi jangan khawatir, aku akan jaga kamu." Selama di ruangan rahasia hotel, Bu Rina memeluk Hegar lama, menenangkan. Tapi aroma parfum dan kelembutannya semakin membuat Hegar kewalahan. Tubuhnya ingin beristirahat, tapi hati dan tanggung jawabnya menuntut agar tetap fokus pada Bu Rina. Beberapa hal mulai sering terjadi. Chat nyasar makin sering. Hegar kadang salah ketik, salah kirim emoji, atau voice note ke orang yang salah. Untung sebagian besar masih bisa diselamatkan dengan candaan. Parfum dan aroma tubuh mulai jadi alarm alami. Dewi atau Sinta kadang mencium wangi yang bukan miliknya, membuat Hegar panik harus menjelaskan. Jadwal bertabrakan semakin sering. Misalnya, Sinta ingin nonton film sore, tapi Dewi sudah menunggu di kos, dan Bu Rina ingin makan malam di luar kota. Hegar harus membuat alasan cepat, mengatur timing, dan kadang mengorbankan tidur. Tubuh mulai kelelahan, pundak kaku, kepala pusing, tapi harus terus tersenyum, memeluk, bercanda, dan membuat semuanya merasa spesial. Yang paling membuat Hegar gemas dan geli. Kadang ketiganya mengirim emoji hati, kiss, atau gambar lucu di saat bersamaan. Hegar hanya bisa menghela napas, tersenyum, dan berdoa agar tidak ada yang salah paham. Hegar mulai sadar bahwa mosaik 3 dunia cinta ini semakin rapuh. Kelelahan fisik dan mental mulai menumpuk. Kepanikan kecil menghantui setiap keputusan, dan setiap interaksi berisiko menimbulkan kecurigaan. Namun, di balik itu semua, ia masih tersenyum manis pada ketiganya, menikmati aroma wangi tubuh mereka, tawa Sinta, keberanian Dewi, dan kelembutan Bu Rina. Ia tahu, bom waktu semakin dekat, dan jika ia tidak hati-hati, semuanya bisa meledak. Sinta sedang menunggu Hegar di apartemen, raut wajah ceria tapi gelisah. Ia memeriksa chat terakhir Hegar, dan menemukan satu pesan yang membuat dadanya berdebar. "Sayangku, rindu banget sama kamu. Aroma kamu bikin aku nggak bisa tidur." Padahal pesan itu jelas bukan untuknya, melainkan untuk Bu Rina. Sinta menatap layar ponsel, hatinya campur aduk. Di luar apartemen, hujan mulai turun tipis. Ia merasa Hegar mulai berubah, lebih sering capek, dan terkadang tersenyum sendiri saat menatap ponsel.